Oke, makasih Rahma. Oke, udah tertampil ya, teman-teman. Aku mulai ya. Ya, silakan Kak, boleh dimulai. Oke, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya, masih sama Eka. IG aku juga bisa di follow, mungkin kita juga kalau kalian ngupload-ngupload gambar atau kalian mau tanya-tanya juga bisa kita kontakkan di IG, by WA juga bisa. Untuk minggu ketiga ini kita bakal spesifik untuk membahas tentang, boleh lanjut slide berikutnya? Oke, tentang kontur dan tekstur. Jadi kan aku flashback dulu bentar ya. Kan minggu pertama kita udah belajar tentang bikin proporsi. Jadi gimana sih cara nge-sketch suatu gambar atau memindah sketsa dari muka asli ke dalam suatu gambar. Minggu kedua kita udah mulai mengisi gambar itu dengan komponen-komponen terpenting dari mata, hidung, dan juga bibir. Lalu di minggu ini kita bakal belajar kontur dan tekstur. Jadi ini kita udah lebih spesifik lagi, realisnya udah kayak udah mulai semakin mendalam. Apa sih sebenarnya kontur dan tekstur? Oke, kita bahas satu-satu ya. Lanjut slide berikutnya. Pertama, kita akan bahas kontur dulu. Jadi kontur itu bisa sambil lanjut slide berikutnya, Mbak Zahra, betul nggak yang lagi share screen Mbak Zahra? Biar enak manggilnya. Iya betul, boleh dipanggil Oke. juga boleh. Oke. Oke Zahra, jadi apa sih sebenarnya kontur itu? Jadi kontur itu sebenarnya konsepnya semuanya itu shading kan arsir ya, sebenarnya konsepnya arsir, cuma fungsinya yang beda-beda. Kalau shading itu shade memberikan bayangan karena kita bermain gelap terang. Kalau kontur itu kita memberikan dimensi. Jadi kontur itu gimana kita mengarsir untuk memberikan dimensi pada suatu karya, karena kita belajar portrait jadi khususnya pada sketsa manusia ya, atau wajah lebih spesifiknya. Mungkin di sini kalau teman-teman cewek yang suka make up, kalian mesti tahu lah kalau seumpamanya kontur, ada bahkan alat makeup namanya kontur yang fungsinya untuk membuat pipi lebih tirus atau membuat hidung lebih mancung. Nah, itu adalah kontur. Sama juga yang bakal kita terapin di gambar. Cuma bedanya kalau kontur di gambar itu pakainya pensil. Kayak di gambar ini kita bisa lihat nih bedanya apa sih sebenarnya nih kontur sama shading. Aduh, aku masih bingung banget. Kalau shading itu kita lihat arah cahayanya nih kan dari kiri ya. Jadi kayak dia seakan-akan menatap cahaya gitu ya. Shading itu arah cahaya yang membentuk kilauan atau membentuk bayangan. Jadi kayak bayangannya di dagu, bisa kita lihat di belakang kepala, itu shading. Kalau kontur itu yang mana? Kontur itu yang menunjukkan lekuk dari muka atau tubuhnya. Contohnya ini yang paling kelihatan bagian tulang belikat. Nah, kalian bisa lihat tulang belikat ini, bener nggak ya aku? Tulang belikatnya. Yang ini ya, yang depan ini kan ya. Nah, itu bagian tulang belikatnya terlihat seakan-akan menonjol. Nah, untuk memberikan efek seperti itu, dibutuhkan pengetahuan tentang kontur. Untuk di mukanya biasanya bagian yang paling menonjol, untuk kontur itu bagian rahang. Itu biasanya yang paling menonjol. Lanjut slide berikutnya, Kak. Sebentar Kak. Oke. Misi Kak ada kendala sebentar, aku stop share dulu. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, jadi mungkin aku sambil lanjut aja ya. Jadi kan kalau seumpama untuk menunjukkan lekuk itu kita menggunakan kontur. Oke, sekarang gimana sih caranya untuk memulai menggambar kontur? Pertama kita harus menyiapkan peralatan yang
memadai. Jadi karena kita udah bicaranya bukan shading lagi, tapi kita bicara kontur, jadi kita kalau bisa memiliki, kalau kemarin aku nyontohin pakai 2 atau mungkin 3, kalau kalian bisa punya lebih dari itu bakal lebih smooth lagi. Oke, udah bisa? Terus gimana sih cara mulainya? Oke, peralatan udah punya, penghapus sudah ada, lalu kedua, kita tekniknya sama seperti kemarin. Jadi kita harus memberikan dulu batasan seberapa banyak kita harus memberikan shading, seberapa banyak kita harus memberikan kontur, seberapa banyak kita harus mengarsir, itu kita harus punya batasan. Karena khusus pemula ya, biasanya yang aku temuin tuh kayak, wah aku pengen nih ngasih bayang-bayang, tapi kok jadinya malah mukanya kelihatan cemong ya. Nah, kayak gitu biasanya. Karena kayak seumpama nih, wah cahaya dari depan, berarti otomatis ini pandangan pemula maksudnya yang ketika aku belum bisa ya. Wah kalau cahaya dari depan nih, berarti otomatis bayangannya di kanan kiri ya harusnya ya. Jadi kanan kirinya aku blok rata ke depan. Nah itu yang kurang bener. Biasanya itu yang bikin gambarnya jadi kelihatan lurus atau flat. Atau bahkan, oh ini kayaknya kurang, aku tambahin, tapi karena aku nggak punya batasan seberapa, nggak, atau mungkin aku nggak tahu seberapa banyak aku harus ngarsir, jadinya malah kelihatan cemong. Nah, ini adalah salah satu tips yang benar-benar sangat ngebantu ketika kita masih mulai gambar, itu kita ngebuat batasan bagian mana yang harus kita arsir, dan bagian mana yang harus enggak, bagian mana yang paling gelap, dan bagian mana yang paling terang. Itu harus kita tentuin dari awal, sebelum kita mengarsir. Jadi konsep dasarnya udah dapat ya dari minggu kemarin ya teman-teman ya. Mungkin mungkin buat yang belum ikut kemarin ini bisa jadi salah satu basicnya lah. Intinya kemarin kita seperti itu. Jadi kita harus bisa membedakan dulu dari awal sebelum kita ngarsir, mana sih bagian yang paling terang, mana yang bagian paling gelap. Habis itu kita kasih batasan. Kayak ini contohnya dia emang ini yang kemarin Kak Dito ya nanya teknik hatching kurang lebih seperti ini. Jadi dia hanya menggunakan garis ini juga bisa, juga masuk realis, cuma dia beda teknik saja. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Zahra, minta tolong. Oke, selain untuk memberikan apa ya? Selain kontur itu berfungsi untuk memberikan dimensi, dia itu juga bisa memberikan ekspresi. Jadi kan kalau seumpamanya nih orang lagi marah, biasanya kan mengernyit dahinya ya. Itu ketika kita mengerti teknik kontur dan teknik shading yang benar, itu akan membuat kerenyitan itu semakin real dan membuat ekspresinya semakin hidup. Jadi kalau teman-teman pengen bikin gambar yang sangat ekspresif, kalian harus benar-benar menekankan konturnya supaya gambar kalian lebih detail. Lalu juga bisa kayak contohnya ini, apalagi kalau orang yang kulitnya lebih berkeriput, kayak ini contohnya orang tua, kayak sekali lihat aja kita bisa lihat ini orang tua, karena dia memiliki permainan kontur yang sangat detail ya di sini. Itu juga kita bisa mainin. Oke, lanjut slide berikutnya, Zara, minta tolong. Oke, ini buat reminding dari pertemuan berikutnya, sebenarnya bagian-bagiannya sama. Jadi sebenarnya gini, basicnya realis itu sama, basicnya portrait itu sama, semuanya sama. Kita harus mengerti arah datangnya cahaya, dan kita harus ngerti bayangannya ada di mana. Udah, intinya itu aja. Selebihnya kita lebih ke teknik. Jadi gimana sih caranya kita ngarsir tuh dari bagian paling gelap ke paling terang. Seberapa bagian yang harus diarsir. Nah, itu yang harus kita eksplor lebih lanjut. Caranya gimana? Harus latihan, latihan, dan latihan. Kayak kita harus trial sendiri. Jadi kayak realis tuh nggak tentang materi tapi tentang praktek. Jadi makanya untuk untuk 2 minggu ini ya, dari minggu kemarin dan minggu ini kita bakal lebih banyak prakteknya. Jadi mungkin ini memang materinya bakal lebih sedikit. Jadi untuk materinya teman-teman mungkin bisa catat sendiri nanti dari ketika praktek untuk reminding teman-teman juga. Tapi nanti kita bakal langsung praktis. Oke, ini kita reminding aja kalau sampainya bentuknya bola nih. Ini konturnya kan membulat. Jadi arsirannya pun bentuknya membulat. Jadi biar seakan-akan dia memberikan lekukan di bagian depan dan membentuk round. Lalu seumpama ingin bentuknya lain gimana? Lanjut slide berikutnya. Mbak Zahra? Oke, makasih ya. Oke, untuk tadi kan
kita bentuknya bulat. Gimana caranya kita membuat bentuk lain? Kita bisa modifikasi. Jadi kita bisa memodifikasi suatu bentuk menjadi bentuk yang lebih kompleks. Contohnya dari bulat nih, kita bisa tambahin komponen di dalamnya seakan-akan dia berlubang, seakan-akan dia berbentuk buah, atau seakan-akan dia memiliki lekukan tertentu, itu bisa. Kayak contohnya di sini kita ingin gambar apel. Sebenarnya basicnya sama kayak gambar bulat. Cahayanya, kalau bedanya cuma sumber cahayanya ya. Kalau tadi cahaya dari kanan, kalau ini cahayanya dari depan agak atas. Bedanya sumber cahaya, tapi konsepnya sebenarnya sama. Cuma karena ini memiliki kontur atau memiliki permukaan yang bentuknya lebih berdimensi, jadi kita juga harus ngikutin itu. Jadi kayak di gambar paling kanan, hanya sket dan arsiran di bagian yang paling gelap. Bisa kita lihat paling gelap kan di bagian bawah tuh, dia hanya ngarsir bagian paling gelap. Lalu ke kiri, bagian paling gelap digelapin, habis itu kita tarik arsirannya ke bagian yang lebih terang. Habis itu bagian paling kiri, yang paling bawah, nomor 3 dari kanan, itu dari dia diperhalus, kemudian diperhalus lagi. Jadi konsepnya seperti itu. Pertama kayak minggu kemarin ya, jadi kita ingat ya, pertama kita buat sketch dulu, kita kasih batasan mana yang paling gelap, paling terang, paling gelap kita arsir dulu, peran-peran dari paling gelap kita tarik arsiran halus ke arah sumber cahaya, cuman kita sisain. Kita sisain untuk bagian yang paling terang, jangan kita arsir. Kalau soalnya ke arsir gimana Kak? Tinggal dihapus saja, nggak masalah. Habis itu kita halusin pakai tisu, pakai dusel, atau bahkan pakai jari, nggak masalah. Oke, juga dari gambar yang lebih halus, kayak jadinya yang atas paling kiri, pojok kiri atas. Nah, gambar yang pojok kiri atas, itu dia udah berbentuk, shading-nya udah bener nih, udah jadi. Lalu gimana caranya membuat realis? Tinggal diperhalus. Jadi diperhalus lagi shading-nya, habis itu kita bisa kasih tekstur di situ. Kalau kita ingin membuat gambarnya lebih detail. Tekstur itu seperti apa nanti kita lanjut di bagian kedua. Oke, dari sini udah paham ya? Oke, lanjut slide berikutnya, Kak. Lalu gimana sih pengaplikasian kontur tadi terhadap muka seseorang nih? Tadi kan apel, bulat kan masih gampang ya. Kalau muka tuh gimana ya? Nah, muka ini emang lebih kompleks ya, karena muka kan teksturnya banyak dan setiap orang tuh beda-beda gitu bentuk mukanya. Ada yang tirus, ada yang tembem, ada yang dagunya lancip, ada yang dagunya tumpul, jadi beda-beda. Nah, caranya gimana? Kita harus mengelompokkan. Kita harus bisa membayangkan, kita harus berimajinasi. Jadi kan emang seni itu tentang imajinasi ya. Jadi meskipun realis dan kelihatan banyak teknik pun kita juga sama, kita harus berimajinasi. Jadi imajinasinya mungkin kalau seandainya kita susah mengimajinasikan kepala, kita bisa lihat foto atau kita bisa ngaca, itu juga bisa. Itu yang paling simpel, kita bisa ngaca. Kira-kira dari bagian muka ini yang menonjol tuh yang mana ya? Kira-kira bagian muka ini tuh yang cekung tuh yang mana ya, rata-rata ya kayak seperti itu. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat nih, kalau konturnya tuh yang pertama menonjol tuh bagian hidung. Cuman karena kemarin kan kita udah belajar nih gimana caranya mengarsir hidung. Sebenarnya itu juga salah satu contouring, cuma aku buat lebih spesifik supaya teman-teman lebih enjoy aja gambar per partnya. Lalu gimana kalau bagian mukanya? Yang pertama itu bagian rahang. Habis itu bagian-bagian yang tertutup oleh bagian lain, kayak mungkin kalau punya rambut panjang nih, habis itu nutup di sini dan cahayanya dari sini. Itu dia bakal ngasih shade di dalamnya kayak gitu-gitu. Jadi kita harus bisa mengimajinasikan. Untuk mata juga, mata tuh biasanya condong untuk menjorok ke dalam. Habis itu akan ada kelopak dan juga bagian bawah mata, itu juga harus diperhitungkan juga. Tapi karena kita kembali lagi setiap shape muka orang berbeda, jadi kita akan mengimajinasikannya juga berbeda-beda tergantung dari gambar yang ingin kita buat. Lanjut slide berikutnya. Oke, ini lebih spesifik lagi ya. Ini gimana aku pengen nunjukin ke teman-teman kalau pembagian itu kita ubah menjadi bentuk-bentuk yang heksagon. Mungkin teman-teman juga pernah lihat nggak sih kayak gambar-gambar realis yang kayak warna ditumpuk-tumpuk tiba-tiba jadi muka, kayak tapi warnanya tuh nggak ngeblend yang kayak heksagon-heksagon gitu yang biasanya di poster-poster gambar Pak Jokowi. Nah, itu juga salah satu pengaplikasian teknik
contouring, shading dan lain sebagainya, cuma dia nggak di-blend, emang dibuat berbentuk heksagon seperti itu. Nah, ini juga jadi basic-nya gambar realis. Jadi kalau kita lihat nih dari muka Mbaknya menghadap ke samping, kita bisa lihat dari situ bagian yang paling terang tuh di mana. Yang pertama bagian hidung, yang kedua bagian pipi bagian atas. Jadi tulang pipinya itu biasanya cenderung menonjol. Dari situ di gambar ini dibentuk heksagon ya. Jadi seakan-akan pipinya itu menonjol, terus habis itu seakan-akan dagunya masuk. Itu bisa jadi salah satu cara kita mengimajinasikan. Jadi di sini kita bisa tahu, dari gambar ini kita bisa tahu, oh bagian yang menonjol tuh bagian sini, oh bagian yang tirus tuh sini, oh bagian yang cekung tuh sini, ya gitu. Kita bisa mengimajinasikan seperti itu. Mungkin ini nggak harus digambar sedetail ini ketika kita gambar, but at least kita bisa ngerti kalau seumpama ketika menggambar muka itu kita nggak membentuknya flat, tapi kita harus memiliki imajinasi kalau dia itu memiliki kontur yang harus kita perjelas dengan arsir. Mungkin kalau kecepatan atau ada yang kurang paham bisa kasih tahu atau chat ya teman-teman ya, biar bisa aku ulangin lagi. Oke, lanjut slide berikutnya Zara. Oke, ini contoh memberikan batasan, kalau tadi kan bentuknya heksagon, cuma ini lebih smooth lagi. Jadi di sini dia ngasih batasan hanya per part yang menurut dia harus diberi shade. Seperti yang kita lihat pertama partnya bagian bawah rahang, habis itu bagian bawah tulang pipi, habis itu bagian jidat. Jadi sebenarnya konsepnya tuh kalau menurut aku ya selama aku gambar rata-rata sama teman-teman. Jadi kontur muka semua orang tuh rata-rata sama. Cekungnya tuh udah pasti di bawah tulang pipi, habis itu juga pasti di apa namanya arah masuknya juga pasti di dagu, pasti juga nih di apa namanya kalau teman-teman rasain nih dari tulang pipi sama jidat kan ada jarak ya, kayak di belakang mata ini. Itu juga agak sedikit cekung, biasanya juga kalau kita gambar biasanya agak gelap dikit, rata-rata sama. Jarang yang saya cekungnya di pipi depan, itu jarang banget. Jadi rata-rata sama. Jadi makanya kalau kita ngasih shading, kalau kita keterusan ke depan, kebanyakan jadinya cemong. Karena shading tuh hanya sampai batasnya, kontur. Kontur tuh hanya batasnya sampai sini doang. Kadang kalau kita, wah kok kayaknya kurang gelap nih, tapi konturnya dimajuin ke depan. Itu kurang benar. Kalau ingin gambarnya lebih gelap lagi, kita kalau mau yang depan lebih gelap, ngambilnya dari dalam hidung. Nah, jadi tetap disisain, bagian yang kena cahaya tetap disisain. Nggak langsung semua, kecuali emang gelap semua ya. Mungkin madep ke kiri, satunya kena cahaya, satunya gelap, itu emang gelap semua. Tapi kalau emang kita pengen gambarnya mungkin lebih banyak arsirnya, kita juga harus semakin menekankan bagian yang lebih gelap. Jadi jangan sampai warnanya ngeplek semua, sama semua. Harus ada apa ya namanya penimpaan warna, penimpaan arsir. Jadi harus ada penimpaan terus-menerus sampai ada perbedaan mana yang gelap, mana yang terang. Oke, lanjut. Di sini aku ngasih contoh ya dari foto asli. Jadi untuk teman-teman biasanya kalau untuk aku tips untuk mempermudahkan, biasanya kalau kita ngeliat foto ini kita masih bingung ya, wah ini bagian mana nih gelapnya, bagian mana terangnya, kok kayaknya warnanya sama semua. Tips dari aku caranya kalian fotonya bisa dibuat menjadi hitam putih. Kalau foto dibuat jadi hitam putih itu bakal kelihatan banget bagian gelap dan terangnya itu di mana. Apalagi buat teman-teman yang memulai menggunakan pensil ya. Kalau pensil warna kita bisa ngikutin warnanya dari gambar yang ada, misalnya warnanya ini lebih ke coklat tua, lebih ke coklat muda. Kalau kita punya warna yang sama bisa kita timpa-timpa. Tapi kalau pakai pensil untuk mempermudahnya, salah satunya bisa menggunakan aplikasi atau laptop atau HP dan sebagainya, lalu diubah jadi hitam putih. Itu sangat-sangat membantu buat teman-teman yang ingin mulai belajar. Nanti dari sini pelan-pelan kalian bakal hafal, lalu kalian bisa udah mulai menggambar secara langsung. Kalau di sini aku coba bandingin ya, kira-kira bagian mana sih yang harus aku gelapin, yang paling gelap bagian mana sih arah datangnya cahaya. Pertama dari gambar yang kiri dulu. Kalau dari gambar yang paling kiri kan jelas banget nih, kayak dia lebih kelihatan, kayak biasanya aku ngelihatnya tuh kalau gambar itu semakin berminyak, kulit orangnya semakin berminyak, dia itu kayak kelihatan ngeceling gitu loh. Kayak aku nih kan berminyak nih, terus kena lampu nih kayak ngeceling gitu. Wah, ini sumber cahayanya pasti di sini nih karena jidatnya ngeceling. Nah, itu kelihatan banget nih. Jadi itu bisa jadi salah satu apa ya?
salah satu tanda sumber cahaya gitu. Jadi yang kiri bisa kita lihat banget karena dia di bagian hidung, tengah, bagian jidat yang sebelah apa ini kanan apa kiri ya, salah satu bagian jidatnya ngeciling dan juga di bagian bawah pelipis matanya juga, tulang pipi bagian atasnya juga, berarti kita udah kelihatan arah cahayanya dari atas agak ke kanan. Kalau yang satunya, wah ini kayaknya pakai bedaknya agak tebel nih, mungkin pakai foundation nih, jadi nggak kelihatan nih dari mana arah cahayanya. Kita ngelihatnya dari bagian tergelapnya dulu aja, gampangannya gitu. Jadi bagian tergelapnya kan di dagu nih, sampamanya nih, oh dari dagu nih kayaknya cahayanya, kayaknya ngebrashnya ke bawah tapi agak ke belakang nih, wah berarti cahayanya dari depan, kayak gitu. Jadi kalau kita nggak nemu titik terterangnya, kita bisa nyari titik tergelapnya, kayak gitu. Konturnya rata-rata hampir sama ya, pasti dari rahang, terus habis dari rahang, terus habis itu tulang pipi, habis itu bagian mata, dalam mata, rata-rata sama. Di lokasi-lokasi itu aja, cuma kita harus lebih mendetilkan ke batas. Jadi seberapa banyak kita akan memberikan arsiran. Oke, bisa lanjut ke slide berikutnya, Zara. Kalau tadi lebih menonjol di kontur, kalau ini karena dia dapat cahayanya sangat apa ya, sangat kelihatan ya. Jadi kita bisa lihat shadingnya strong banget. Oke, jadi kita bisa lihat ini shadingnya strong banget nih karena jadi gambar tuh kita harus mempunyai hal yang menonjol dari gambar. Nggak harus gambar itu ingin sempurna semuanya, nggak harus. Kita bisa hanya menonjolkan salah satu aja. Kayak kita di sini kayak di foto yang kanan dia hanya menonjolkan shading. Kita bisa kayak menonjolkan shading, jadi kita nggak terlalu banyak ngasih warna, nggak terlalu banyak ngasih detail, bahkan matanya aja tertutup nih, tapi shadingnya kita strong banget sampai kita sekali lihat bisa tahu dia menghadap ke arah mana, kayak dia dapat cahaya dari mana, dia ekspresinya kayak gimana, kayak kita bisa tahu kayak gitu. Jadi banyak hal yang bisa kalian explore. Oke, lanjut Kak. Sekarang waktunya kita praktis. Teman-teman di sini udah pada nyiapin sketch kosong belum ya? Udahlah, aku yakin udah pasti. Karena kita bakal langsung belajar shading. Jadi kenapa aku minta teman-teman bikin sketch kosong? Karena untuk ngasih apa namanya kontur itu kita harus ada permukaannya. Sedangkan kita spesifik di realis, jadi kita harus aplikasiin ke wajah. Sedangkan untuk bikin sketch itu aku sendiri aja bisa butuh waktu sekitar 30 menit kalau ingin benar-benar hasil yang maksimal. Jadi kalau teman-teman mungkin pengen yang lebih bagus, bisa aku kasih waktu seminggu biar bisa lebih sesuai dengan yang diinginkan. Jadi nanti kita langsung praktek. Oke, mungkin sekarang bisa disiapkan peralatannya teman-teman ya. Kita pertama akan sebelum ngisi, mungkin kita bakal belajar basicnya dulu kontur seperti apa, bisa sambil latihan, bisa juga kalau mau dicatat. Aku tampilin dulu layarnya. Oke, apakah udah kelihatan teman-teman? Sudah, Kak. Oke. Di sini teman-teman bisa disiapin peralatannya. Sebelum masuk ke wajah, ini latihan dulu ya, peregangan jari lah. Kira-kira gimana kita nge-shade dan lain sebagainya, gimana kita ngontur, kita bakal trial dulu, coba-coba dulu sebelum masuk ke sketsa teman-teman. Sayang soalnya kalau seumpama langsung ditimpa, kita latihan dulu. Pertama, aku pakai pensil. Aku kalau pakai HB nggak kelihatan nanti, jadi langsung 2B aja ya. Apakah udah siap peralatannya teman-teman? Kita biar mulainya bareng. Mungkin bisa lewat chat yang nggak bisa on mic. Sudah, Kak. Oke, makasih ya. Oke, pertama kita bakal ngebuat gambar yang sketsa yang simple dulu. Habis itu kita bakal belajar gimana caranya kita ngasih
kontur di situ. Pertama yang paling simpel aku mau gambar kotak aja. Kelihatan nggak ya? Kameranya nggak mundur. Kameraku ngeblur nggak ya? Oh ini udah. Oke udah. Oke, ini aku gambar kotak aja. Mungkin aku tebelin biar kelihatan di kamera. Aku pengen gambar kotak. Mungkin anggaplah ini kertas ya. Habis itu aku kasih cahaya dari sini. Berarti otomatis bagian paling terang adalah bagian yang paling dekat dengan cahaya, bagian yang paling gelap adalah bagian yang paling jauh. Di sini aku coba ngarsir. Ingat kalau seumpamanya ngarsir untuk gambar biasa, oke kita bisa langsung blok ya. Tapi kalau untuk ngasih kontur, itu harus dari warna yang paling sheer dulu. Jadi warna yang paling tipis dulu, harus, wajib. Jadi mungkin di sini karena untuk kertas, bagian yang paling gelap, kan karena kertas teksturnya strong ya, maksudnya kayak dia kotak, jadi aku batasin dulu bagian yang gelap mana, yang bagian terang di mana. Aku bagi jadi 3 bagian, aku arsir bagian yang paling gelap, bagian paling terang. Tips dari aku, teman-teman yang pengen gambarnya lebih smooth, pensilnya bisa dimiringin ya, jadi kayak dikasih lebih banyak item-itemnya. Kalau orang Jawa bilangnya bujel, nah jadi jangan terlalu bujel. Jadi agak panjang. Oke, ini aku arsir bagian paling gelapnya. Habis itu bagian paling dari kan kita udah dapat nih bagian paling gelap, bagian paling terang di mana. Sekarang dari bagian paling gelap ini pelan-pelan kita tarik ke bagian yang terang. Tapi bagian yang gelap jangan sampai kalah gelap. Jadi harus lebih gelap dari yang kita tarik. Jadi kita harus bisa lebih smooth. Kalau aku biasanya kalau ingin dia nggak kalah, aku ngarsin dari bawah. Jadi biar dia lebih gelap lagi. Habis itu dengan tekanan yang sama, aku tarik pelan-pelan ke atas. Habis itu pelan-pelan, 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 aku kurangin lagi. Oke. Tinggal diratain. Aku pakai jari aja ya, biar cepat. Di sini bisa diratain. Ini aku masih pakai 2B. Oke, aku ganti pakai yang 4B. Jadi kita latihan peregangan jari dulu buat ngarsir sebelum ke muka ya, biar lebih luas tangannya. Santai aja, nggak usah buru-buru. Take your time. Kita harus bisa ngukur penekanan. Jadi ngarsir itu tentang penekanan. Diratain. Kalau teman-teman pakai alat dusel juga bisa. Oke, aku ingin yang bawah agak lebih gelap juga. Lalu aku terakhir pakai 8B buat ngegelapin bagian bawah. Ini bagian shadow-nya ya, seakan-akan kertasnya keangkat dikit. Bagian samping. Ini aku agak sisain dikit supaya ada bagian reflection. Kalau teman-teman ingat,
ada reflection-nya. Udah kurang lebih kayak gini nih, aku tebelin biar kelihatan kali ya. Oke, jari-jarinya udah mulai lemes. Kurang gelap, bisa digelapin lagi. Kita kasih. Oke, di sini kita bikin gambar yang flat. Arsiran yang flat dulu. Kayak gini. Oke, sekarang kita nyoba kasih kontur di kertasnya. Aku pengen kertasnya mungkin apa ya, kayak lebih agak menonjol deh. Gampangannya kayak mungkin kayak gini. Aku pengen ada benda kotak yang memiliki tekstur. Mungkin kok kurang ke bawah gambarnya. Gimana caranya? Kalian bikin kotak dulu. Aku pengen di tengahnya ada tonjolan. Aku contohnya tonjolannya kayak heksagon aja ya. Ini. Hapus. Kelihatan nggak sketnya? Kita bikin lagi sketnya biar kelihatan ya. Ini aku kasih kontur dikit bidang yang menonjol ya. Arah cahayanya sama dari sini aja. Kira-kira gimana? Pertama, kita lihat bagian paling terang di mana. Karena cahaya dari sini, otomatis sisi dari yang menonjol bagian kanan ini adalah bagian yang paling terang. Ini nggak kita arsir dulu ya. Jadi bagian yang paling gelap itu bagian yang paling jauh dari cahaya atau bagian yang berada di balik dari bagian yang paling terang. Jadi otomatis bagian yang kiri. Ini bisa kita arsir terlebih dahulu. Oke, udah dapat bagian yang gelap. Habis itu kita tarik dari bagian yang paling gelap ke yang terang. Berarti yang permukaan atas. Karena cahaya dari atas, berarti yang bawah agak aku buat gelap lebih sedikit. Pensil miring, tekanan sama, tapi aku brush smooth pakai tangan. Aku sisain bagian sudutnya untuk pantulan cahaya. Dikit aja. Lebih gelap lagi. Jadi konsepnya gitu. Kita kasih nih, oh kurang gelap, digelapin lagi. Timpa lagi. Dan kalau kelihatan, wah ini sama ini kok sama ya warna gelapnya ya. Jangan yang ini dihapus teman-teman, tapi yang ini yang kita tebelin. Ini fungsinya punya pensil yang lebih gelap, kalau masih kiranya kurang gelap, kalian tebelin pakai pensil yang lebih gelap lagi. Oke, lanjut. Habis itu kita arsir di bagian belakang sini. Kita sisainnya bagian sini ya. Ini tipis saja. Dan lanjut bagian bawah. Smooth aja. Bagian lipatan jangan lupa. Udah. Yang kiri. Karena ada di sebaliknya, jadi ini gelap ya.
Terang. Karena ini aku masih pakai satu jenis pensil, jadi warnanya kelihatan hampir sama. It's okay. Blok dulu. Oke, kurang lebih kayak gini. Habis itu kita bisa pakai pensil. Nah, kan heksagonnya lama-lama hilang tuh. Jadi kayak garis-garis itu sebenarnya kayak garis bantu gitu loh. Buat ngebantu teman-teman. Tapi kalau teman-teman udah arsir-arsir lama-lama garisnya bakal hilang. Nah, di sini aku pengen buat lekukannya lebih membulat seumpama kayak gitu. Jadi kalau muka kan misalnya kita buat heksagon, habis itu kita mau bikin smooth lagi nih. Ini ibaratnya kayak gitu latihannya ya. Jadi ini aku buat ngebulat deh. Kayak gini. Tinggal bagian gelapnya digelapin lagi. Ini aku pakai pensil yang lebih tebal. Habis itu kalau tadi batasnya kayak ada garis gini, sekarang garisnya kita tarik ke arah tengah tapi lebih smooth ke depan karena cahayanya di sini ya, agak belakang atas ya, ke depan sini. Menghindari cahaya. Habis itu ke bawah. Habis itu ke bagian lekukan kita kasih lagi. Kita arsir rata, tapi sisain bagian atasnya. Kurang lebih kayak gini. Ini aku pengen ada lipatannya. Bisa kasih kayak gini. Smooth, smooth, smooth. Blok, blok, blok. Udah anggap ini di blok ya, yang kiri. Ini harusnya di blok full. Udah. Ngerasa nggak ada yang kurang sama gambarnya? Kita belum kasih shadow. Karena cahayanya dari sana nih, otomatis yang sini bolong nih. Kita harus kasih shadow. Kalau nggak shadow, usahain pakai warna pensil yang paling gelap yang kalian punya. Mungkin bawahnya juga kamu kasih. Jadi shadownya di bawah dari outline ya. Jadi kalau belum ada outline-nya, kalian bisa kasih dulu. Kurang lebih kayak gini. Nih, dari gambar yang flat, kita udah ngasih dia kontur. Kalau seumpamanya ingin lebih smooth, ini bisa dihapus, biar kesannya dia ngeceling, dan kalian bisa hapus di beberapa bagian untuk ngasih highlight. Set, kayak gini-gini. Bisa. Kayak gini. Oke, gimana? Siap lanjut part berikutnya? Kita bakal mulai menggambar contouring di wajah. Ini sketch kosong aku. Kelihatan ya? Jadi punya aku tampak samping. Supaya lebih kelihatan bentuk mukanya. Supaya lebih kelihatan bentuk mukanya lebih deket ya. Kalau dari samping itu seperti apa kan? Kalau dari depan kita udah lihat nih kemarin. Gambar aku jelas nggak ya teman-teman? Ngeblur nggak ya? Aku ngasahnya nggak ngeblur. Terlihat Kak, cuma emang agak ngeblur gitu. Ngeblur ya? Iya. Ya, aku mungkin atur kameranya. Blur sedikit, oke. Wait. Kamera depan nggak ngeblur. Oh, mungkin terlalu dekat kali ya. Bentar ya, biar enak. Tripodnya aku tinggiin lagi.
Nah, ini udah enggak nih. Adjust dulu lah tripodnya. Ini udah enggak ya? Yay. Oke. Jadi foto yang aku bikin ini yang aku share ke teman-teman di PPT. Aku coba share di grup kali ya biar teman-teman bisa bandingin sama foto teman-teman sendiri juga. Bentar aku cari dulu di laptop. Mungkin sambil teman-teman bisa nyiapin sketsa teman-teman dan juga peralatannya. Mungkin teman-teman pakai dusel atau teman-teman pakai tisu dan lain sebagainya. It's okay. Mana ya? Nih, ketemu. Oke. Jadi aku pakai foto referensi yang ini. Aku buat tampak samping supaya lebih kelihatan. Coba aku lihat zoom. Oke. Pertama, sebelumnya kita ngebuat batasan dulu. Sebelum kita ngarsir, part mana aja yang paling gelap dari suatu permukaan. Kalau kemarin kan kita pertama ngasih batasan yang paling terang dan paling gelap. Ini sekarang kita yang paling gelap dulu aja. Jadi satu persatu, karena nanti kalau kebanyakan garis, kita sendiri juga bisa bingung, ini garis yang ini warnanya gelap apa terang, bisa kebalik dan sebagainya. Jadi kita fokus yang paling gelap dulu aja, jadi satu-satu. Ini aku pakai pensilnya 2B, biar kelihatan teman-teman kalau pakai HB juga boleh. Oke, dari gambar aku, yang paling gelap, pertama ada di bagian rahang bawah sini. Tapi untuk bagian gelapnya ada bagian reflection di bawah. Jadi bagian reflection itu bagian pantulan dari cahaya yang berada di bagian sebaliknya objek. Jadi bagian setelah dari shadow, bukan shadow, setelah dari bagian yang dari paling gelap dari cahaya gitu. Jadi di baliknya di sini batas dari, mungkin batasnya aku gedein nanti biar bisa di blend. Habis itu ke belakang telinga. Ini aku buat batasnya dulu. Segini. Habis itu bakal ketarik garis lagi dari bawah dagu. Ini usahain teman-teman untuk batasannya juga sambil ngelihat proporsinya. Maksudnya seberapa banyak sih, seberapa dikit sih, sambil ngelihat foto referensinya teman-teman masing-masing. Ini ditarik lagi ke atas, dan semakin ke atas semakin melebar. Ini aku biasanya ambil batasnya kalau sampai kayak gini dari atas dulu biar ngelebarnya lebih pas. Oke. Ini bagian paling gelap yang pertama. Lalu yang kedua yang paling menonjol di bagian tulang pipi. Ini kita harus nentuin dulu di tulang pipi ini nih seberapa nih tulang pipinya nih. Ini kira-kira ada di sejajar dengan telinga. Habis itu dia masuk ke bawah. Ini nggak harus bentuknya langsung sempurna ya, jadi pas-pasnya dulu nggak apa-apa, nanti bakal kita sempurnain lagi. Kayak kira-kira segini. Kayak gini. Usahain nggak terlalu neken banget. Garisnya putus-putus nggak apa-apa, nggak harus langsung satu garis. Jadi biasanya kalau gambar pun agak nyambung-nyambung. Oke, udah dapat bagian rahang, udah dapat tulang pipi, kita lanjut ke yang kecil-kecil. Jadi biasanya yang paling besar tuh ini, kita lanjutin kecil-kecil. Kayak pertama di bawah bibir nih. Itu biar seakan-akan dagunya itu
apa ya, menonjol, nyempluk, ginuk-ginuk gitu. Jadi kita kasih lakukan di sini, di bawah bibir, dan nyambung ke bibirnya. Jadi berarti di sini. Kurang lebih segini. Oke, ini agak melengkung karena untuk ngasih efek melengkung. Mungkin teman-teman beda gambarnya, tapi nggak apa-apa, kita startnya sama-sama dagu, tulang pipi, sama-sama bawah bibir, karena rata-rata itu sama. Lalu habis itu naik sedikit di atas bibir, di bawah hidungnya. Itu ada bagian gelap di sini. Lalu ada juga bagian gelap di bagian apa yang namanya, daun hidung ya. Di bagian daun hidung segini, di garis-garis saja. Habis itu bagian bawah hidung juga ada bagian. Lalu habis itu di bagian ujung hidung, karena aku dari samping, jadi ini cahayanya dari sini punya aku. Jadi di bagian ujungnya ini mau aku kasih batas. Karena dia nggak bakal kena arsir bagian hidungnya. Dan ini nyambung ke mata. Jadi bagian mata tuh karena lebih dalam, biasanya pasti di bagian sini. Kalau teman-teman raba nih, dari tulang hidung, bagian atas, tengah-tengah, antara mata. Nah, antara mata nih. Habis itu kalian tarik ke salah satu arah mata, mesti kayak ada, kayak kalau kalian mau ngilangin belek tuh, itu kan tangannya menjorok ke dalam ya, itu tuh kan cekung. Nah, jadi itu juga bagian yang biasa selalu kena, apa ya, kena contouring. Jadi kita nggak bicara shading, karena shading itu arah datangnya cahaya. Jadi di sini kita nggak ngeliat cahaya, tapi kita merasakan apa ya, dimensi dari muka kita atau muka yang ingin kita gambar tuh seperti apa. Jadi di sini ada batas gini. Lalu biasanya pasti ada juga tuh kantung mata, atau mungkin kalau yang suka-suka Korea, egyo. Nah, itu pasti ada, cuma beda-beda tiap orang. Ini akhirnya udah hampir selesai. Lalu kalian juga biasanya kan kelopak mata tuh atasnya tuh kan melengkung ke belakang ya. Jadi di sini tuh kayak melengkung gini, set gini. Jadi otomatis setelah yang depan gelap segini, habis itu yang belakang juga. Dan yang tengah yang kosong karena dia melengkung. Oke, ini lebih gelap. Lalu terakhir ini di bagian yang aku bilang tadi, antara tulang pipi dan juga jidat. Ini agak melengkung dikit. Jadi ini ada bagian gelap, cuma dia sheer. Jadi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu menonjol banget, tapi ada. Oke, di sini aku udah dapet part-part yang ingin aku shading, yang ingin aku contouring lebih tepatnya. Oke, apa kelihatan? Wah, mungkin harus agak jauh ya biar kelihatan. Oke, kelihatan ya. Punya teman-teman udah belum ya? Bakal udah selesai ngasih batas-batasannya. Habis itu kita coba arsir ya. Pertama dari yang kita buat pertama dulu, aku paling dari rahang dulu. Ingat ngarsirnya tipis-tipis dulu. Jadi untuk arsiran pertama itu tipis-tipis. Habis itu dari rahang aku lanjutin ke tulang pipi. Ini karena punya aku dari belakang semakin gelap dari terang dan ke depan semakin terang. Ngarsir dari belakang.
pelan-pelan. Kayak gini. Terus kalau udah kayak gini gimana Kak? Di blend. Ya aku simple aja ngeblendnya pakai jari. Kok masih belum kelihatan ya? Ditimpa lagi. Jadi kayak gini emang. Jadi kayak nggak bisa yang kalau kita mau gambar realis itu yang kita langsung pakai pensil yang paling gelap langsung kita timpa, nggak. Jadi kita harus sabar. Makanya biasanya butuh waktu lama karena untuk ngebentuk shape yang sempurna dan arsiran yang sempurna supaya bisa semirip mungkin sama aslinya. Lalu di sini perkuat lagi rahangnya. Oke, kurang lebih kayak gini ya. Ini punya aku, gambar aku dari antara rahang dan juga tulang pipi. Ini ada cahaya, tapi di sini ada shade lagi Mas Yan. Jadi bakal aku ikutin sesuai dengan gambar. Jadi mungkin teman-teman bisa ngikutin. Wah, aku udah buat nih, pas aku lihat, oh kok punya beda. Ternyata garis batasan yang aku buat kekecilan nih. Nah, ini bisa kalian sempurnain di sini. At least kalian udah tahu kalau seumpamanya bagian tergelapnya di mana. Oke, bagian rahangnya. Ini warnanya masih ngeplek ya, masih sama. Habis itu aku lanjut di bawah bibir. Ini aku masih pakai, oh ya sorry aku pakai 2B. Bawah bibir. Habis itu bawah hidung. Habis itu di daun hidung. Habis itu di hidung bagian bawah dekat lubang hidung. Habis itu di batang hidung, di sini ada tekstur. Jadi kalau misalnya teman-teman gambar yang kalian sekarang buat ingin jadi referensi buat pameran, juga it's okay. Kalian tinggal mungkin nanti tambahin beberapa aksen atau kalian sempurnain lagi karena mungkin ini nggak sampai selesai ya, karena gambar realis tuh nggak bisa bentar, takes time. Jadi bisa kalian sempurnain lagi. Kalau ada yang mau di-sharing mungkin bisa di grup share, atau kalau semuanya apa juga bisa chat aku personal, nggak apa-apa. Bisa di IG, bisa di WA juga. Di bawah. Aku masih ngeblok doang sih sebenarnya. Oke. Kurang lebih kayak gini jadinya. Oh, ada yang ketinggalan. Jadi aku pakai penekanannya juga agak tipis ya. Kurang lebih kayak gini hasilnya. Jadi di sini udah mulai kelihatan. Untuk lebih smooth lagi, kita harus tebelin lagi. Jadi sebenarnya konsepnya kayak gini terus ya, kayak kita yang penting tahu bentuk awalnya di mana, habis itu kita timpa terus-menerus sampai kita dapat ketebalan warna, ketebalan arsiran yang kita inginkan, lalu kita buat smooth ke arah yang lebih terang. Kan ini kalau aku langsung semua ya, kalau sama kalian seperbagian dulu juga nggak masalah. Ini karena di belakang dan berhimpitan dengan rambut, ini bagian yang paling gelap, dia kasih penekanan lebih. Saya aku putar-putar karena aku tadi ngarsinya pakai jari, jadi biar nggak kotor gambarnya, tangan aku harus ada di pinggir. Kurang lebih kayak gini. Teman-teman mungkin yang belum punya sketsa dan nggak bisa ikut praktek, nggak apa-apa, nanti bisa
apa namanya, ikut praktek untuk menggambar tekstur. Jadi kalau gambar tekstur nggak harus punya sketch. Jadi at least kalian di sini ngerti tekniknya dan melihat kita bareng-bareng gambar. Oh, sorry aku baca cek Sanata Mizana tuh. Oh, belum Kak. Oh, sorry. Gimana Sanata, ada kendala nggak? Sambil ngobrol bisa nggak aktif on audio ya? Halo Sanata. Halo Kak, suaraku masuk nggak Gimana? ya? Masuk kok, masuk. Gimana, ada kendala nggak? Aku bingung sih, soalnya kayak fotonya nggak terlalu kontras gitu loh Kak, jadi Oh, bingung gitu. gitu. Iya sih. Bisa dikirim di grup nggak fotonya? Oke, sebentar. Oke. Teman-teman sambil lanjut nggak apa-apa. Teman-teman yang lain ada yang masih bingung juga nggak? Maksudnya yang fotonya juga nggak begitu kelihatan gitu nggak? Oh, oke. Apakah ini kamu, Sanata? Bukan. Oh. Aku langsung terpandang lihatnya. Oke, jadi karena ini nggak kelihatan arah datangnya cahaya, nggak terlalu jelas ya. Di sini kita lagi-lagi mainnya di kontur nih, jadi kita harus mengimajinasikan. Jadi gimana sih kalau seumpama mbaknya ini kira-kira teksturnya mukanya tuh kayak gimana? Jadi karena di sini dia main warna ya, di sini dia main warna, jadi kita main pensilnya tuh ngikutin warnanya itu. Kayak di sini dia pakai blush on kan, ya kan? Nah, jadi harusnya itu cahayanya itu datang, misalnya dari depan atau dari samping, harusnya blush on-nya itu kan, harusnya kan kalau nggak ada blush on-nya, maksudnya ada pantulannya, tapi karena dia ada blush on, jadi kita harus gambar blush on-nya juga sayang. Jadi biasanya aku juga kalau gambar orang yang make up, itu beda hasilnya sama yang nggak make up. Kayak jadi lebih apa ya, lebih berbedanya itu kayak matanya bisa lebih belok, pipinya bisa lebih tirus, itu bisa lebih beda. Nah ini pertama kalau aku analisa gambarnya punya Sanata ya, pertama arah cahayanya itu dia, mungkin teman-teman yang lain bisa sambil ngelanjutin, aku juga sambil ngelanjutin, arah cahayanya dia itu dari kiri. Kenapa aku bilang dari kiri? Pertama, lihat bagian paling terangnya itu ada di pundak bagian kanan, bener nggak? Iya. Nah, jadi arah datang cahayanya dari kiri. Jadi untuk rahangnya pun yang kok kanan apa kiri ya? Kanan, sorry. Jadi untuk rahangnya pun yang bagian kanan itu terang. Nah, yang lebih gelap itu rahangnya agak maju malahan. Jadi kalau aku ilustrasiin ya, seumpamanya ini rahangnya Sanata. Aku bilang rahangnya Sanata aja ya, karena aku nggak tahu nama mbaknya. Oke. Karena ini rahangnya Sanata nih, seumpamanya nih. Nih, arah cahayanya kan dari sini nih. Jadi meskipun dia dibalik, dia bakal terang yang sini. Nah, terus gelapnya di mana, Kak? Ini nggak kelihatan. Nah, kalau yang aku lihat dari gambarnya, dari Sanata, itu gelapnya di sini. Ini aku coba kasih batasan cahayanya ya. Di sini, habis itu gini. Kayaknya gini deh. Oke. Di sini. Di sini. Tapi ini bukan bagian paling gelap ya. Maksudnya ini karena dia cahaya dari samping, jadi bagian paling gelapnya udah kesorot cahaya. Jadi kamu ngarsirnya harus lebih sheer lagi. Kalau dia karena jadi dia bagian paling gelapnya ada itu di bagian jidat bagian kiri atas. Nah, dia bagian gelapnya di situ. Jadi yang di sini kamu arsir tapi agak sheer aja. Di bagian dagunya dia, dagu Sanata. Sorry, maksudnya dagu Sanata. Jadi bagian dagu itu karena dia bentuknya gini kan ya, maksudnya kayak peluk gitu kan. Iya. Dan di sini bibirnya di sini kan. Ini Sanata kasih arsirnya itu di bagian karena cahayanya dari sini. Sekali lagi kalau mungkin kalau dari depan yang samping yang diarsir ya gampang. Kalau karena di bagian sini, jadi yang sini malahan. Oh.
Oh iya iya, Kelihatan kan? kelihatan. Iya. Dan karena kita realis ya, jadi untuk ngasih gambar itu kelihatan apa ya, ada arsirnya itu harus bener-bener sheer banget. Apalagi yang mukanya smooth. Jadi bedanya gambar yang mukanya strong dan smooth ya. Kalau soalnya mukanya lebih strong, kita ngarsirnya bisa kayak garisnya tuh bisa tas. Tapi kalau soalnya smooth itu kita harus tantangannya itu harus bener-bener ngarsirnya itu harus hati-hati banget karena seumpamanya kita kelewatan apa ya, kelewatan keras ngarsirnya itu gambarnya bakal jadi ngeplek apa ya namanya ya kayak jadi nemplok. Jadi untuk bagian yang paling terang kayak yang dagu sanata yang bagian kanan ini jangan dikasih warna dulu, jangan dikasih arsir dulu. Yang dikasih arsir yang bagian ini dulu. Oke Kak. Begitu. Susah ternyata. Oke, mungkin yang lain Tapi ada yang mau gimana? tapi kalau misal ini aku edit jadi WNW terus kayak kontrasnya tak naikin gitu bisa nggak sih Kak? Oh, bisa banget. Nah, itu bisa banget ngebantu. Coba ditemputiin. Mungkin sekarang bisa dicoba kalau bisa pakai HP ya. Jadi buat teman-teman yang lain juga, karena emang jadi gini, sambil lanjut nggak apa ya? Ya. Sorry. Jadi karena kita itu menggambar itu harus mengimajinasikan, kalau realis itu nggak hanya mengimajinasikan, tapi kita harus menganalisa. Jadi kalau ibaratnya kita mau gambar dan orang tuh kita harus menganalisa dulu nih. Wah, ini cahayanya di mana? Wah, ini gelapnya di mana? Kita harus menganalisa. Nah, kalau seumpamanya kita kesulitan dan kita masih pemula, kita masih belum ngerti, itu kita bisa pakai teknologi. Aku pun dulu juga kayak gitu. Jadi aku akuin ya kayak namanya orang belajar ya nggak bisa namanya langsung bisa ya pasti susah. Jadi kayak kita bisa pakai teknologi. Jadi kita bisa mungkin di HP bisa kasih grid kalau seumpamanya susah. Grid yang kemarin bisa pakai grid tapi kecil-kecil biar lebih spesifik lagi bisa. Aku bikin hitam putih, aku tinggiin kontrasnya itu juga bisa. Jadi bisa sesuai apa ya? Sesuai teman-teman sendiri lah kira-kira enaknya gimana. Nggak harus langsung jadi. Aku pun bisa sampai ke tahap aku pun kalau sekarang gambar realis kayak udah nggak pakai garis-garis kayak gini, tapi kan itu semua butuh proses dan itu bertahun-tahun juga gitu. Jadi untuk awal-awal menurut aku nggak apa-apa untuk teman-teman ngasih bantuan, nggak harus apa ya sepakem itulah. Di sini kita santai aja. Teman-teman yang lain gimana? Bisa tinggalin pesan di kolom chat buat yang ingin mengirimkan kendala, mungkin keluh kesah dan lain sebagainya. Kalau mungkin yang juga gambarnya kurang kelihatan seperti gambar Sanata, bisa dikirimkan apa ya? Bisa dikirimkan di grup atau bisa juga dibuat hitam putih dan dinaikin kontrasnya. Jadi biar bisa lebih kelihatan. Kayak kurang lebih kayak gini ya jadinya ya. Belum banyak aku tambahin, cuma ini emang belum bisa gambarnya hidup karena pertama hidung, bibir, dan matanya belum di arsir. Jadi nanti teman-teman bisa di arsir sendiri mungkin ya. Aku di sini bakal fokus ke contouring-nya aja supaya kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Ini kita Mbak Zahra, kita untuk materi sampai jam berapa ya? Berapa menit lagi ya? Halo? Takutnya melebihkan tadi soalnya mundur nih, maksudnya waktunya dimajuin juga nggak ya? Atau mungkin Mbak Ulil atau Mas Dito, kira-kira waktunya berapa menit lagi ya? Halo. Materinya sampai jam 10.30, Kak. Oke, 10.30 kurang lebih. Nanti kalau teman-teman mau bertanya boleh sekarang atau nanti. Oke, sampai 10.30 ya. Jadi ini karena kita harus lanjut ke materi berikutnya, ini aku lanjut lagi. Nanti teman-teman bisa lanjut tanya lagi atau mungkin di sesi tanya jawab kita masih bisa lanjut ngasih materi lagi tentang gambar-gambar masih bisa juga.
Oke, bisa lanjut minta tolong untuk tampilin slide-nya. Sorry. Bentar Kak, kayaknya Kalau seumpamanya nggak bisa nampilin atau ada kendala, aku kirim fotonya aja di grup, nanti aku langsung praktek. Udah bisa? bentar Kak, susah yang bentar ya Kak. Oke. Salah. Udah Kak, Oke, lanjut di slide berikutnya. Terus. Sampai bagian gambar yang rambut. Atau mungkin teman-teman aku kirim gambar di grup. Jadi bisa teman-teman juga analisa di situ, di bawahnya. Jadi di gambar ini kita sekarang udah masuk ke tekstur. Jadi apa sih tekstur tuh? Kalau seumpamanya kontur tadi itu kan kita memberikan dimensi ya. Kalau tekstur itu kita memberikan detail supaya seakan-akan tuh supaya permukaan itu kita bisa tahu ini permukaannya tuh halus atau kasar atau berambut atau pecah-pecah dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud tekstur. Nah, di tekstur kali ini kita bakal fokus di gambar rambut. Kenapa rambut? Karena rambut itu bagian tekstur yang menurut aku paling susah dan butuh waktu lama untuk gambar realis. Jadi kalau soalnya gambar muka aja udah lama, gambar rambut itu bisa lama, lebih selama gambar muka atau bahkan lebih lama karena detailnya itu banyak banget. Kecuali teman-teman mau gambar rambut yang simple aja, itu juga bisa. Atau mungkin orangnya berhijab, nah itu juga bisa. Tapi kalau seumpamanya kalian pengen gambar rambut yang benar-benar detail, itu butuh proses yang lama. Jadi mungkin di sini kita bisa langsung praktis kali ya, biar lebih cepat. Oh, sorry, ada slide berikutnya deh. Aku kasih gambaran dulu, simpelnya gimana gambar rambut. Bisa tolong lanjut, Zahra, slide berikutnya? Ini, jadi pensilnya sama, kita harus bikin konsep dasarnya sama sebenarnya kayak konsep dasar bola tadi. Jadi kita harus tahu highlight, kita harus tahu bagian yang paling gelap di mana, mid-tone-nya di mana, tone yang paling gelap ada di mana, dan habis itu kita kasih dia tekstur. Bedanya di sini kita tambahin tekstur. Kalau yang tadi kita kasih arsiran yang smooth, ini sekarang kita kasih tekstur. Lanjut slide berikutnya. Jadi di sini aku ada beberapa contoh gambar yang lurus, gambar yang curly, atau gambar yang melekuk biasa. Itu teman-teman bisa aplikasiin. Bisa lanjut slide berikutnya. Apakah ada kendala? Kalau enggak, kalau ada, sorry, aku langsung gambar aja kali ya. Oh, udah bisa. Yang atasnya, nah ini cara gambarnya konsepnya sama. Pertama kita tentukan dulu highlight-nya di mana. Habis itu kita arsir bagian yang gelapnya, tapi kita arsirnya sheer aja dan kita sisain yang terang. Nah, cuma bedanya setelah kita arsir, kita ngasih garis detail. Lalu untuk slide berikutnya, baliknya aja kali. Terus gimana kalau seumpamanya rambutnya melekuk? Kita harus ngahami yang namanya flow.
Jadi yang paling penting dari menggambar rambut selain dari arah cahaya atau tone-nya, shading-nya, kita juga harus ngerti flow. Jadi flow rambut tuh seperti apa? Kita ingin rambutnya flow-nya lurus atau berbelok dan sebagainya, itu kita bisa mainin di situ, teman-teman. Lanjut slide berikutnya, Zara. Nah, dari flow yang tadi, flow rambut yang tadi bisa kita mainin. Kayak gini contohnya. Mungkin lebih enaknya kita lanjut praktek aja ya. Mungkin kalau teman-teman, jadi ini sesi tanya jawabnya digabung aja. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom chat atau langsung on cam. Jadi biar kita lebih banyak waktu prakteknya. Oke, pertama contoh kita bakal gambar. Ini kamera aku kemudian dulu. Strong. Oke. Kelihatan ya gambar aku ya? Oke, kelihatan. Oke, pertama contohnya kayak kata dia, aku gambar rambut yang biasa dulu aja, yang lurus. Pertama aku bikin badinya dulu, bikin sketnya dulu. Nah, aku pengen rambutnya agak nonjol dikit, gitu. Jadi yang perlu kita perhatiin juga, gambar rambut itu nggak bisa kayak gambar permukaan yang besar. Jadi kalau seumpamanya kita gambar permukaan yang besar itu kita langsung nge-shade nih dari semuanya, kalau rambut itu kita harus per segmen. Per segmen itu gimana, Kak? Jadi contohnya dari gambar aku yang tadi, nih, kalau aku mau gambar rambut di sini, aku kayak nggak bisa langsung ngarsir semuanya. Nggak bisa. Pertama gimana? Langkahnya. Pertama aku nentuin flow-nya dulu. Jadi ini rambutnya mau tak buat arahnya gimana? Mungkin harus ngikutin gambar ya. Kayak gini seumpamanya. Ada yang tumpang tindih nih, rambutnya ada yang ke depan. Nah, gini. Ini harus nentuin flow-nya dulu, tapi flow kasar aja ya. Setelah nentuin flow-nya, kita mulai memberikan tekstur, tapi hanya per bagian dulu aja. Jadi misalnya aku pertama bagian atas dulu nih, atau bagian depan dulu nih, atau bagian yang dekat dengan kepala, dekat dengan muka dulu nih, kayak gitu. Nah, ini aku contoh menggambar per bagian dulu ya. Satu bagian soalnya rambutnya seperti ini bentuknya. Teman-teman bisa diikutin, bikin kayak gini dulu. Udah belum ya? Apakah sudah teman-teman semuanya? Sudah. Oke, kalau ini sudah ya, harusnya lebih simpel, jadi bisa diikutin. Oke, pertama aku bakal bikin arah cahayanya dulu atau highlight-nya dulu di mana. Aku mau bikin di sini. Agak di tengah sini. Oke, jadi aku bakal arsir bagian atas dan bawahnya dulu. Bakal ngisi dulu, diisi dulu. Ini cukup gede untuk rambut ya sebenarnya ya. Cuma biar kelihatan di kamera, kalau teman-teman aslinya gambar nggak bakal segede ini biasanya, partnya aku biasanya bakal dikit-dikit banget supaya lebih detail. Oke, udah dapat. Habis itu aku blend. Aku blend. Nah, jadi gini, kalau namanya gambar rambut kan pasti ada helai rambutnya ya. Nah, sedangkan kalau kita ngikutin gambar asli, helai rambut dan mirip kayak gitu, berarti susah banget. Karena apa? Karena helai itu ada mungkin ribuan, puluhan ribu, atau mungkin jutaan helai. Jadi kita nggak mungkin bisa ngikutin mirip. Jadi perlu teman-teman ingat, kalau gambar rambut tuh nggak harus semirip mungkin sama aslinya. Enggak, kita hanya perlu ngerti flow-nya aja. Jadi kalau untuk detailnya kayak gini, ini kita bisa ngimajinasiin. Kalau mau ngikutin nggak apa-apa, tapi per segmennya aja. Jadi nggak usah per garisnya kita ngikutin. Kadang kesalahan kita selama ini kalau kita gambar rambut sampai ini kepala, rambutnya tuh gini kan. Nah, sekarang kita ubah gambar rambutnya nggak kayak gini, tapi kita buat satu aja segmen, misalnya kayak gini. Saya rambutnya lurus nih gini, ini kepala. Kayak gini aja. Habis itu dari sini baru kita bagi lagi segmen. Kayak gini, sampainya dia rambutnya lurus ya, ini anggaplah.
Kayak gini, kita ubah sekarang jadi kayak gini. Nah, cara ngewarnainnya per bagiannya. Karena ini gambarnya apa ya, aku per simple, jadi lebih simple. Kalau misalnya fotonya mungkin lebih, gambarnya lebih, ini kalian bisa permainin. Misalnya kalian mau kasih rambutnya di sini agak maju dikit, atau di sini agak lebih panjang dikit, atau di sini ada yang mengung ke belakang. Nah, sekarang gambarnya kayak gini dulu. Nah, kalau udah kayak gini, baru ngasih detail satu per satu. Mungkin atas dulu satu helai dulu nih, dari sini ke sini dibuat kayak gini, gitu bisa. Jadi kita mulai ngubah kebiasaan yang mungkin selama ini ketika awal pemula kita ngerasa kayak gitu, sekarang kita mulai ke arah yang lebih profesional. Oke, udah dapet shadingnya, udah dapet teman-teman? Kita lanjut ya. Sekarang kita bagi gambar ini jadi beberapa segmen. Caranya gimana, Kak? Random aja. Tapi kalau aku pertama mungkin simpelnya aku bakal jadiin 3 bagian dulu aja ya. Jadi aku dari atas sampai tengah aja. Habis itu kelihatan nggak? Oke. Habis itu atas sampai tengah aja. Karena tengahnya nanti bakal terang banget. Lalu yang bawah aku jadiin 2 segmen aja. Oke. Mungkin gini dulu aja. Oke, udah dapet. Sekarang aku bakal fokus di salah satu segmen aja. Mungkin segmen yang ini, karena cahayanya aku mau dari sini, aku mau yang sini aku buat gelap. Jadi aku bagi ini segmen yang paling kanan, aku bagi lagi sampai ke bawah. Dan yang ini aku mau gelap aja, biar dia ngasih dimensi, ngasih kontur kalau ini tuh rambutnya agak melembung. Oke, udah dapet. Aku arsir full ya, arsir lebih gelap. Habis itu sisa segmennya aku bagi lagi jadi beberapa segmen tapi garis ke bawah random gini. Kalau bisa jarak antar segmennya jangan sama ya teman-teman ya. Jadi agak random biar hasil rambutnya juga kelihatan random, nggak kelihatan sama semua. Misalnya gini, gini. Oke, udah. Habis itu gimana Kak? Kita bakal ngasih garis dikit-dikit. Ini aku pakai pensil 4B. Ngasih garis dikit-dikit dari atas ke bawah. Hanya beberapa aja per segmen dari segmen yang sudah kita buat. Ke tengah aja ya, jangan sampai bawah full. Jadi dari atas nih paling neken, ke bawah agak mengendor gimana? Agak ditarik. Sama kayak teman-teman kalau gambar dulu gini, cuma nggak sampai full ke bawah, sampai tengah aja. Udah dapet. Habis itu inget nggak segmen pertama yang kita buat bagi 3 tadi? Nah, segmen yang itu aku mau gelapin banget garisnya. Jadi aku di sini tambahin garisnya yang atas agak tebel, aku tarik ke bawah, kayak gini. Aku mau tebelin lagi segmen yang tadi. Habis itu aku juga tambahin lagi segmen di sini. Oke, jadi random ya ini aku ya BTW. Dari sini aku tebelin lagi. Aku pengen lebih smooth, aku semutin lagi. Aku pengen lebih gelap, aku gelapin lagi. Karena tadi aku sheer banget, jadi aku gelapin lagi. Oke, habis itu aku gelapin lagi. Aku garisin lagi, sorry. Oke, udah dapet. Sekarang yang bagian bawahnya, aku tarik ke atas. Ini kan tadi ada, aku bagi 2 segmen ya. Pembagiannya aku mau tebelin karena aku mau ngasih dia batas, yang kanan seakan-akan di belakangnya, jadi yang kanan aku arsir, yang kiri aku biarin. Lalu dari segmen ini, aku bakal tarik juga garis ke atas beberapa. Yang kanan aku gelapin karena tadi aku mau kasih bayangan ke kanan ya. Ditarik ke atas. Nah, seumpamanya teman-teman dari garis itu nemu kayak gini nih, itu nggak harus dikasih apa ya, nggak harus dikasih garis lagi tengahnya, biarin aja. Justru biasanya kalau aku ketika ada kayak gini, kanan atau kirinya aku tebelin, jadi seakan-akan nih helai yang paling depan
Kayak gini kelihatan kan ya? Kayak gini nih, aku arsir nih bagian kanannya dan juga kirinya. Jadi seakan-akan dia menonjol. Kelihatan kan? Nah, kayak gini. Ini bakal ngasih rambut yang lebih natural daripada semuanya sama. Nah, udah selesai segmen yang paling kanan, kita lanjut ke tengah. Dari sini ada kesulitan nggak, teman-teman? Karena aku ngerasa ini ketipisan ya, aku bakal kasih shade lagi. Oke, aku bakal tebelin dulu segmennya. Teman-teman ada kesulitan nggak? Bisa share kalau ada. Kalau enggak, alhamdulillah. Berarti kita siap untuk melaju ke part berikutnya. Oke, ini segmen yang kedua, aku bagi lagi jadi dua, tapi satunya lebih gede, satunya lebih kecil ya. Nah, di sini, dari habis aku bagi dua lagi, aku di sini mau yang tengah, aku bagi lagi gini. Kelihatan nggak? Nah, aku mau kasih yang tengah ini seakan-akan di dalam, jadi aku itemin, gelapin. Ini. Oke. Habis itu yang sisanya yang berdiri kita kasih garis lagi dari atas ke bawah. Random, tapi jangan terlalu banyak. Kalau atasnya kelihatan masih kayak gini, bisa di blok aja. Kalau terlalu banyak, ngasih garisnya lama-lama gambarnya jadi full. Jadi garisnya nggak kelihatan. Habis itu dari bawah, karena segmennya cuma dua, jadi kita lanjut ke segmen berikutnya. Jadi di sini garisnya bakal lama-lama nyambung, tapi karena kita garisnya dari atas ke bawah dan bawah ke atas, yang tengah kita buat lebih tipis. Jadi meskipun nyambung, tapi dia tipis. Ini aku langsung lanjut aja ke yang ketiga ya. Ambil aku fullin, yang bawah aku blok, yang tengah aku biarin. Karena cahaya dari sini, jadi yang sini aku buat lebih terang. Di sini lebih gelap, nggak apa. Terus aku mulai arsir lagi. Jadi ini gabungan arsir dan juga tekstur. Masih tekstur garis-garis tadi ini kita gabung. Makanan aku gelapin lagi. Ini aku pakai pensil 4B. Nanti untuk detailnya kita bisa pakai pensil yang lebih tebal. Aku arsir buat ngebantu dapetin gelapnya. Jangan dari garis semua, jadi garis cuma ngasih detail aja. Ini aku kasih lagi garis, aku timpa-timpa lagi. Jadi mainnya timpa-timpa terus. Jadi karena kita tadi udah ngasih garis, kita arsir, jadi garis yang tadi bakal lebih ngeblur. Jadi ketika kita timpa, garis yang baru bakal lebih tegas. Meskipun pensilnya sama, jadi itu bakal ngasih efek natural. Jadi kalian harus bisa ngekombinasiin. Oke, udah dapet. Aku blend. Sekarang aku pakai pensil yang lebih tebel ya buat ngasih detailnya. Nah, aku pakai 8B. Pertama yang paling kanan dulu. Tadi kan ada segmen 2 ya, karena hilang kena arsir, aku tebelin lagi. Jadi kalau kita nimpa-nimpa terus pasti ada bagian yang menghilang. Kita bisa timpa lagi, karena tadi juga ini dibagi 3 segmen, tapi segmennya hilang, aku tebelin lagi. Karena tadi kita pakai ketebalannya sama, jadi pasti banyak bagian yang tertimbun, dan terlupakan. Jadi kita bisa tebelin lagi pakai pensil yang lebih tebal dan kita kasih lagi garis-garis ke atas. Jadi emang gambar rambut tuh butuh waktu ya, karena ini aku gambarnya besar, jadi emang lebih lama. Tapi kalau misalnya kalian gambar biasanya nggak sebesar ini segmennya. Segmennya bakal lebih kecil per bagiannya. Aku gabungin.
Aku hapus juga. Hmm. Oke, mungkin kalau gambar tuh bisa keterusan tahu. Jadi kadang kita nggak berasa, makanya kadang orang gambar kok lama banget selesainya, karena kita menikmati prosesnya. Jadi gambar tuh nggak seharus teman-teman tuh ngeburu-buru biar dapat hasil yang sempurna. Kita nikmati aja prosesnya. Karena tujuannya kita berkarya itu bikin kita happy kan. Jadi take your time. Kadang aku sendiri juga suka kelupaan, tapi karena happy jadi ya udah lanjut aja gitu. Oke, kurang lebih kayak gini jadinya. Habis itu di sini kita kalau mau lebih hidup lagi, kita bisa tambahin helai-helai yang keluar dari shape yang udah kita buat. Oke, kalau ini usahain pensilnya lancip ya sebenarnya biar lebih bagus kayak gini. Pensilnya ketebelan. Kayak gini. Hasilnya kayak gini. Oke, sekian dari aku. Gimana dari teman-teman, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini juga kalau kalian mau buat flow juga bisa dikombinasiin jadi kayak gini. Aku pengen tanya, Kak. Boleh banget. Aku tuh dari dulu tuh, dari pas awal gambar tuh paling susah tuh di bagian rambut kan. Oke. Karena kan yang pertama tuh kayak susah gitu loh Kak cari flow-nya, apalagi kalau misalnya gambarnya tuh rambutnya kan hitam. Jadi kita nggak tahu gitu loh dia menggoknya ke sini, dia menggoknya ke sini kayak gitu. Nah, itu tuh gimana Kak? Apakah aku harus bikin satu-satu kayak gitu atau aku bisa menentukan satu bentuk besar dulu terus habis itu baru aku bagi segmen per segmen kayak gitu Kak? Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi ini tadi yang tanya Mbak siapa? Ulil, Kak. Oh, Ulil. Ya ampun, kayak aku kenal suaranya tapi takut salah orang. Oh, Ulil. Oke. Ini yang mungkin aku kasih contoh gambar aku ya. Yang tadi, ini anggaplah aku nih gambarnya Mbaknya rambutnya kok hitam semua ya ngeblok. Padahal aku pengen bikin tekstur rambut yang indah ya. Kenapa ya Mbaknya tuh nggak jelas rambutnya apa flow-nya kemana. Ini kita bisa mengambil pertama shape luarnya aja. Jadi shape luar itu yang bagian ini. Oh ini Mbaknya rambut luarnya. Kan pasti kelihatan tuh kalau shape luar. Bentuknya gini, diselempangin ke samping, atasnya lurus. Yang punya aku ya, ini kelihatan kan ya? Habis itu bawahnya agak melengkung-lengkung. Udah, ini shape yang aku dapet dari foto itu. Selebihnya di foto kelihatannya kayak gelap semua. Aku nggak bisa nentuin yang mana. Kita bisa berimajinasi sendiri. Jadi kita nggak harus mirip. Kadang aku pun nemu kalau emang setahu aku ya, kalau orang yang rambutnya hitam, apalagi hitam legem, meskipun kena cahaya dan lain sebagainya, tapi bakal memiliki tekstur yang lebih nggak kelihatan daripada orang yang rambutnya berwarna. Jadi kayak gampangannya kita ngeliat orang kepangan aja. Orang kepangan, orang rambutnya warna hitam nih kepangan, sama orang yang rambutnya pirang kepangan. Pasti beda banget teksturnya kelihatannya. Ya kan? Jadi emang kayak nggak gampang buat nganalisa rambut gitu loh. Apalagi yang jumlah rambut bisa jutaan. Jadi kita bisa membuat apa ya, segmen sendiri. Jadi kalau aku biasanya gitu, kalau seumpama gambar kayak nggak harus mirip banget sama aslinya, apalagi rambut kan kayak komponen yang harus paling mirip kan muka ya, karena bisa tahu ini siapa. Kalau rambut kita hanya harus tahu flow-nya aja. Jadi dia rambutnya lurus atau belok atau apa kita bisa tahu. Atau dikuncir, udah itu aja. Patokannya Mbak Ulil itu aja. Kayak ini nih aku anggaplah nggak tahu nih Mbaknya rambutnya kayak gimana. Tapi karena dia atasnya lurus dan bawahnya melengkung, aku bisa simpulin kalau dia rambutnya mungkin agak ikal kayak gitu ya. Jadi aku mau bikin rambutnya kayak gitu. Jadi yang pertama atasnya kan aku buat lurus nih. Aku bagi dulu rambutnya jadi flow-flow. Jadi aku buat flow di rambutnya. Pertama, samanya aku pengen depannya nih
ada rambut yang kayak dia silakin ke ini kan kuping nih. Mungkin aku pertama pengen rambutnya tuh di belakang kuping nih, tapi aku pengen banget ada rambut yang di depan kayak nutupin kuping, jadi kupingnya kelihatan gitu. Nah, jadi ini kupingnya aku buat dulu nih. Habis itu aku bikin dulu rambut yang ingin aku buat nyeleneh kayak keluar dari jalur yang mana nih? Di sini. Ke belakang, di sini, ke belakang karena dia ditaruh di belakang ini ya. Di belakang apa namanya? Leher. Habis itu nih di belakang kuping ini kan rambutnya lurus nih. Ini aku biasanya random aja Mbak Ulil. Jadi kayak karena ini biar kelihatan dia teksturnya ngelipet ya rambutnya, jadi aku kasih lipetan, jadi nggak lurus ke atas, aku kasih lipetan kayak gini. Misalnya mungkin kayak rambutnya diikat atau dikuncir, ini juga biasanya bisa kasih kayak gini. Ini kasih bawah ke atas. Kalau aku biasanya bawah ke atas ke bawah gitu loh, jadi kayak nggak langsung kayak gini. Oh, Aku buat jadi agak dia kayak random biasanya. nemu di tengah gitu ya, Kak? Iya, kalau aku biasanya sih gitu supaya atas sama bawah aku bisa jaraknya sama gitu loh. Kalau aku biasanya gitu. Tapi kalau mau bisa langsung ke bawah juga nggak masalah sih. Nah, aku biasanya kayak gitu. Jadi kita nentuin flow-nya. Jadi di sini aku udah dapat flow-nya nih. Flow-nya mau ke belakang semua dan aku bagi jadi 1 2 3 4 5 6 segmen. Di mana segmen ke-6-nya itu nyeleneh. Nah, habis itu baru dari sini aku satu-satu. Sempatnya aku yang belakang dulu nih. Yang belakang dulu mau aku buat kayak gimana ya? Aku pakai teknik yang tadi, aku ajarin per segmen tadi, aku terapin di sini. Jadi aku blok dulu. Oh, aku mau cahaya dari depan. Cahayanya kan dari sini ya. Jadi otomatis yang sini paling gelap nih. Ya kan? Terus karena ini rambutnya ketutupan depan ini juga gelap, berarti rambut yang belakang kita nggak dapet highlight yang banyak. Jadi lebih banyak di arsirnya. Highlightnya dikit aja. Jadi aku lebih gelapin. Habis itu aku kasih tekstur dan lain sebagainya. Habis itu kalau udah aku kasih garis batasnya tadi tuh aku tebelin lagi, aku lanjut part berikutnya satu-satu. Tapi ini aku garis-garis dulu gitu. Maksudnya karena gambar rambut itu lama ya. Jadi kalau nyontohin gambar rambut tuh kayak emang agak butuh waktu. Kurang lebih kayak gitu. Oke, terima kasih, Gitu Kak. deh. Iya, sama-sama. Jadi intinya kalau kita bingung karena rambutnya nggak kelihatan flow-nya, kita gambar sendiri deh flow-nya. Kayak ini flow-nya gimana ya? Bikin aja kayak gini nih. Random aja. Habis itu aku pengen di sini ada rambutnya yang keluar. Gini, berpotongan. Nah, yang ini bisa dihapus. Kalau ingin yang belakang ke depan, yang ini bisa dihapus. Kayak gini. Ke kanan. Jadi usahain serandom mungkin juga ya flow-nya. Kayak kalau sama semua juga nanti nggak kelihatan. Ini terus jarak antar segmennya juga beda-beda. Jadi nggak semuanya gede, terus nggak semuanya kecil. Kalau bisa dibuat agak beda-beda juga. Nah, paling gitu aja. Ya mungkin teman-teman ada yang mau nanya juga. Dan nanya lagi. Karena di pertemuan minggu depan, ini pertemuan terakhir kita praktek ya. Jadi di minggu depan aku pengen lebih banyak ke materi lagi. Jadi kita bakal lebih banyak bahas di gambar teman-teman. Pertama kalau teman-teman udah bikin gambar nih, ini gambar aku, BTW ini gambar aku yang tadi yang aku agak tebelin dikit matanya dan udah ada konturnya. Jadi seumpamanya teman-teman udah bikin gambar, kalian bisa konsul di situ di minggu keempat besok, kalian bisa kirim mungkin gambarnya, terus habis itu kita bedah bareng-bareng kira-kira kurangnya apa, dan kalian bisa tonjolin gambarnya di mana. Lalu aku pengen lebih bahas untuk persiapan kalian pameran juga. Jadi supaya kalian ngerti nih basic untuk gambar realis untuk pameran itu gimana sih, apa hanya bisa gambar muka orang satu terus ditempel, apa kita bisa ngebuat itu lebih wow lagi, lebih kreatif lagi, dan lebih kita banget, lebih karakter kita banget. Gimana cara numbuhin itu, aku pengen lebih fokus di situ. Jadi mungkin teman-teman sekarang gambarnya bisa dilanjutin. Nanti aku pengen bakal ada evaluasi di minggu keempat. Jadi untuk teman-teman yang mau pameran, paling nggak kalian udah punya basic lah untuk gambar buat pameran. Jadi mulainya nggak nol banget gitu. Di kelas realis ini kita udah praktek 2 minggu, kita udah dapet semua bahannya, kita udah dapet semua materinya, tinggal kita apa ya, kita masak lagi, tinggal kita matengin lagi sesuai dengan karakter teman-teman masing-masing yang bakal aku pengen matengin lagi di minggu terakhir nanti. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih ada kendala di bagian praktek,
karena emang menggambar realis itu harus praktek, nggak bisa kalau nggak, dan prakteknya tuh lama banget waktunya. Jadi kayak aku aja gambar satu muka realis bisa kayak 2 hari itu baru jadi, dan rambut aja bisa 5 jam itu bisa baru detail kayak gitu. Jadi kayak emang butuh waktu lama. Jadi mungkin kalau sekarang kita belum bisa gambar dengan menyeluruh atau materinya belum lengkap, kita bisa lengkapin lagi di minggu depan. Kalian bisa konsultasi dari gambar masing-masing. Kalau butuh praktek nanti mungkin aku kasih selingan beberapa aja yang mungkin kalian kesulitan. Dan yang kedua, kita bahas tentang basic-basic gambar-gambar yang bisa kalian jadiin referensi untuk pameran nanti gitu. Nggak, mungkin dari sini ada pertanyaan lagi teman-teman? Ya, teman-teman boleh banget nih ngajuin pertanyaan atau sharing terkait percobaannya menerapkan materi dari Kak Eka tadi. Apa mungkin lagi sibuk gambar juga, lagi asik menggambar juga, boleh diterusin dulu, nggak masalah. Iya, bisa jadi, Kak. Zara juga nyoba gambar nggak nih, BTW? Halo? Oh iya, kalau seumpamanya untuk gambar pameran ya ini aku kasih dari sekarang aja biar nanti teman-teman kalau misalnya mau ngubah gambar atau mau milih foto bisa lebih apa ya, lebih presisi lagi. Jadi usahain foto yang, kalau kalian emang ingin gambar realis, foto yang ingin kalian pakai itu pertama bukan dari gambar orang lain. Jadi kalian nggak meniru gambar orang lain. Kedua bukan dari fotografi orang lain juga. Jadi kalau untuk latihan sih nggak masalah. Kalau untuk latihan atau untuk kalian sendiri, untuk portofolio kalian itu nggak masalah. Tapi kalau untuk pameran, usahain dari foto yang emang pertama foto kalian sendiri, atau mungkin foto yang kalian ngefoto sendiri, atau foto teman kalian, keluarga kalian, atau kalian emang kepengen ngefoto orang tertentu itu bisa. Tapi usahain bukan dari ngambil foto random di Google atau di Pinterest, karena kita nggak tahu nih foto itu ada hak miliknya atau enggak, dan ketika kita bikin karya dari itu, kita bisa jadi plagiarisme kalau realis, karena kita kan soalnya niru karya orang lain, karena yang kita gambar karya, meskipun fotografi kan juga karya gitu. Jadi kalau seumpamanya emang buat gambar-gambar biasa, diupload biasa, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk pameran kita harus lebih presisi dalam memilih bahan yang ingin kita gambar. Jadi usahakan gambarnya kalian mungkin bisa foto sendiri, atau mungkin juga foto-foto teman kalian. Kalau teman kalian, kok gambar aku difoto, kan bisa jadi surprise gitu, malahan itu juga nggak masalah. Atau keluarga kalian itu nggak masalah. Gitu. Jadi mungkin teman-teman minggu depan mau untuk minggu depan aku pengen teman-teman kan udah punya paling nggak gambar nih yang udah nerapin ini, habis itu kalau ada kesulitan kita bisa bedain bareng-bareng. Kalau mungkin untuk minggu depan kalian langsung pengen pakai gambar yang ingin kalian buat pameran, usahain gambar-gambar itu gambar-gambar yang kalian fotonya sumbernya bisa sumbernya bisa dipertanggungjawabkan lah kayak gitu. Gitu aja. Atau mungkin kalian pengen nyiptain karakter sendiri juga nggak masalah, karena kalian juga belajar ilustrasi nih. Nah dari ilustrasi itu kalian juga belajar bikin karakter sendiri juga nggak masalah. Karena dari realis itu biasanya bisa aplikasiin ke banyak hal. Kayak aku juga pernah kayak buat pameran tuh kayak gambar Squidward nih, tapi aku buat realis, jadi kayak buat seakan-akan 3D gitu-gitu juga bisa. Jadi kayak kalian juga bisa explore lah untuk menggambar realis ini gitu. Kalau kalian pengen gambar portrait, usahain gambar yang kalian gambar itu dari sumber yang bukan karya orang lain. Intinya itu aja dari aku. Oke, siap, Kak. Oke, karena cerita dikit nih, aku juga pernah waktu itu kan ngejuri suatu acara. Habis itu tuh ada yang gambarnya itu sebenarnya bagus banget, dan emang gambar dia sendiri, dan harusnya dia jadi juara 1. Ini sharing aja ya dikit ya. Harusnya dia dapat juara 1 karena emang tema di balik gambarnya itu bagus, deskripsinya bagus, dan gambarnya bagus. Tapi ketika di tengah-tengah, tiba-tiba ada peserta lain yang tiba-tiba ngirim chat ke panitia, dan panitia nerusin ke juri kalau ternyata gambar portrait yang dia gambar itu dia ngambil random dari Google, dan sumbernya intinya nggak bisa dipertanggungjawabkan lah. Jadi kayak harusnya dia dapat juara 1 malah jadi nggak dapat, jadi kayak gitu. Jadi maksudnya kan sayang gitu loh, teman-teman udah gambar bagus-bagus tapi karena sumbernya karya orang lain, jadinya kayak originalitas karyanya itu jadi dipertanyakan gitu jadinya. Jadi
Kalau untuk latihan atau untuk diupload nggak masalah selama itu buat kalian sendiri, tapi kalau untuk pameran, untuk lomba dan lain sebagainya, usahain kalian ngambil sumber yang benar-benar dari kalian sendiri, atau mungkin teman-teman kalian, atau mungkin kalian punya teman-teman yang estetik, atau mungkin kalian sendiri merasa estetik bisa foto diri sendiri, it's okay, nggak masalah gitu. Oke. Mungkin teman-teman masih sempat nih kalau ada yang masih mau ditanyakan atau dikonsultasikan gitu ke KEK, bisa on mic atau lewat chat, atau chat di WhatsApp juga bisa. Benar banget. Atau mungkin kita cukupkan dulu berhubung waktunya sudah menunjukkan pukul 10.59 yang 1 menit lagi jam 11. Ya. Nah, dari materi tadi kita bisa nyimpulin paling penting tadi juga disebutin sama KEK kalau buat pameran gitu kita harus dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan ya, bisa dari foto sendiri atau foto orang yang kita kenal, jadi nggak bakalan kena pelanggaran hak cipta. Terus tadi dari contouring juga umumnya contouring muka orang bentuknya kan nggak mungkin, jarang gitu orang yang mukanya melengsung-melengsung kemana-mana gitu. Jadi biasanya kurang lebihnya sama secara umum. Terus kalau buat rambut tadi mungkin highlight-nya itu lebih ditegasin, terus tadi flow-nya kalau kita bingung juga kita bisa tentuin flow-nya sendiri ya Kak. Iya benar. Iya bener banget, kayak rambut aku nih sekarang nih nggak kelihatan kan flow-nya di mana ya nggak Ulil? Nggak kelihatan flow-nya di mana gitu, ini di mana nggak kelihatan, itu kalian bisa imajinasiin sendiri. Bisa gambar aja garis luarnya, habis itu udah imajinasiin sendiri aja pokoknya gitu. Iya. Nah, nggak terasa kita udah di penghujung acara. Sebelum acara berakhir, mungkin teman-teman jangan lupa buat ngisi absen yang linknya udah dibagiin di kolom chat tadi. Nah, setelah itu kita mungkin bisa ambil dokumentasi dulu yuk. Buat teman-teman yang nggak ada terkendala jaringan, boleh banget bisa on cam buat mampang di Instagram story. Yuk on cam yuk. Buat yang mau on cam mungkin aku tunggu sampai jam 11.03 ya buat kita ambil dokumentasi. Oh iya, sambil nunggu aku mau makasih buat teman-teman. Kemarin aku lihat minggu lalu sih aku lihat status story-nya user kayak teman-teman yang ngikutin praktek kemarin, kayak aku lihat gambarnya bagus-bagus, kayak seneng banget sih ngeliat kalian udah punya apa ya, punya progres lah, paling nggak di situ aku seneng banget, kayak makasih semuanya. Makasih juga. Semoga minggu ini juga bisa memberikan sedikit pengetahuan baru buat teman-teman buat menggambar untuk selanjutnya. Ya, makasih juga Yanin. Ya, Hana sayang. Teman-teman ada yang mau on cam lagi nggak nih? Buat teman-teman yang mau upload hasil hari ini di Instagram Story juga boleh banget, nanti di tag ke Instagramnya User UGM. Ya, nggak apa-apa. Yang ini juga. Oke, mungkin aku bisa, Kak Ulil mau on cam lagi? Ya, mungkin aku bisa ambil dokumentasinya dulu ya, teman-teman. Oke, aku mulai. 1, 2, 3.
Sama-sama Ulil, makasih juga ya teman-teman semuanya yang udah gabung dan ngikutin kelas hari ini. See you minggu depan.